Shalom. Wow. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulaikan ibadah kita ya. Jadi semuanya mempersiapkan dirinya untuk menghadap Tuhan Yesus. Nah, namun sebelumnya itu biasanya kita apa dulu? Berdoa dulu. Oke, kalau begitu semuanya ya kita siap-siap untuk berdoa kepada Tuhan. Ayo kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami boleh ada Tuhan menyaksikan ibadah. Pada saat ini kami percaya semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kau memberkati setiap kami Bapa. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami memulaikan ibadah kami Tuhan, roh-roh pengganggu, roh-roh apapun itu Tuhan yang tidak berasal daripada Tuhan, kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa daripada Tuhan mengalir atas hidup kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya boleh jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, sesungguhnya kami siap untuk memuji dan bersorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Haleluya. Come on. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Katakan jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang paling meriah. Puji Tuhan. Iya. Sebelum kita lanjut ya, biasanya kita yel-yel dulu, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, yel-yelnya Petra Kids ya. Pasti semuanya sudah tahu kan? Ayo langsung saja. Petra Kids, yeah. Petra Kids, yes. Halo.
lagi ya. Puji Tuhan. Petra Kids, yeah. Petra Kids, yes, yes, yes. Wah, Kakak Venus percaya semua semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kakak Venus percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, langsung saja kita lanjut lagu kedua, ayo. Haleluya. Aku jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan ya. Ayo. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, aman. Di mana? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo, ayo, dengan iman, katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, ayo, ada keselamatan. Dengan suara yang keras kita katakan, kekal. Haleluya. Yeay. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ya. Jadi kalau tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Percaya? Amin, haleluya. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lanjut yel-yel dulu. Satu kali lagi yel-yelnya ya. Oke, yel-yelnya itu tepuk tangan Yesus. Siap ya? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Dengan semangat. Kakak Venus melihat semuanya belum semangat. Ayo, dengan semangat ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Nah, adik yang sama dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus dengar-dengaran ya. Dan sekarang kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Semuanya siap. Nah, persiapannya apa? Ambil Alkitabnya ya. Duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan dulu.
Ya, kita angkat pujian bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Sama-sama ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru aman pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ayo adikku yang sama dikasih Tuhan, kita datang kepada Dia, katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari adikku sama dikasih Tuhan sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan Yesus.
Mari adik-adik semua yang di rumah, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya di sepanjang kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang telah kami nikmati sepanjang waktu yang telah kami lalui. Dari pagi hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat sore hari ini kami sudah memuji nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah nyanyian kami, pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk membuka, membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar apapun yang akan kami pelajari sebentar, renungkan sebentar, itu dapat kami mengerti, dapat kami pahami dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat belajar untuk mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan yang terus ada di tengah-tengah kami, biarlah hanya nama Yesus yang diberitakan. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami bisa fokus untuk belajar dari firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kehidupan kami siap untuk mendengarkan firman. Mari kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Terima kasih Kak Venas. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Iya, oke. Puji nama Tuhan. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat? Sehat. Iya, puji nama Tuhan, kita percaya pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Siapa di sini yang percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kita ada semua karena anugerah Tuhan ya. Kita ada bukan karena kekuatan kita sendiri, kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Sudah siap semua Alkitabnya? Sudah siap? Oke, bagi yang lupa tadi siapkan Alkitabnya, sekarang siapkan Alkitabnya. Mungkin yang baru mau ambil, silakan ambil dulu Alkitabnya. Kayerson tunggu ya, supaya semua ada Alkitab, supaya semua juga bisa buka ya. Oke. Ya, Kayerson tunggu ya. Oke, beberapa detik. Oke, sudah ya. Sekarang buka Alkitabnya di Matius 7. Matius pasal yang ke-7. Ya, sekarang buka dulu. Matius itu terdapat di perjanjian baru. Jangan cari di perjanjian lama, kalian tidak akan mendapatkannya ya. Cari di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru itu Matius Injil yang pertama. Iya, di perjanjian baru ya. Oke, Matius pasal yang ke-7 atau nomor yang ke-7. Lihat ayatnya, ayat yang ke-12 sampai 14 ya. Oke, di situ judulnya atau perikopnya adalah jalan yang benar. Oke, sekarang Kayerson bacakan ya, ikuti di Alkitabnya. Bagi yang tidak ada Alkitab, dengarkan baik-baik ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke, Matius 7 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Judulnya, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, jadi renungan kita pada saat sore hari ini, Kayarson beri judul atau tema jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Ya, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Berarti ada dua macam jalan. Ya, ada dua macam jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Kalau Kayarson kasih kalian pilihan, mana yang kalian lebih suka? Melalui jalan yang sempit atau melalui jalan yang lebar? Ya, jalan yang lebar itu tidak capek-capek untuk antri. Ya, tapi kalau jalan sempit itu ada kalanya orang antri masuk berdempet-dempetan. Nah, Kayarson kasih pilihan mana yang kalian mau ikuti. Nah, jadi sekarang ini temanya kita ini adalah jalan yang sempit dan jalan yang lebar itu. Ya, jadi ini tentang firman Tuhan, ini tentang kerajaan Tuhan atau kerajaan sorga. Ya, jadi firman Tuhan pernah berkata, kalau orang mau masuk dalam kerajaan surga itu harus melalui jalan yang sempit dulu. Tidak langsung memasuk kerajaan surga kalau tidak melalui jalan. Ada jalannya, tapi jalannya itu jalan yang sempit. Kalau jalan yang luas tadi, firman Tuhan bilang itu jalan kebinasaan. Karena kenapa? Kenapa? Banyak orang yang menyukai jalan yang lebar. Wah, jalan lebar itu mengibaratkan tentang kehidupan di dunia ini yang penuh dengan keinginan dosa. Tapi kenapa dibilang tadi untuk ke kerajaan surga itu jalan yang sempit? Karena tidak gampang kalau di situ. Harus melalui proses dulu. Apa prosesnya? Prosesnya itu melakukan firman Tuhan. Seperti di ayat yang tadi, ayat yang ke-12 tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira yang kalian ingin yang orang perbuat sama kalian itu yang bagaimana? Yang jahat atau yang baik? Ayo, yang jahat atau yang baik? Tentu semua orang, termasuk Kayarson atau kalian, tentu ingin semua orang itu melakukan yang baik sama kalian, sama Kayarson. Tapi sebelum kalian menuntut orang lain untuk melakukan yang baik kepada kalian harus terlebih dahulu melakukan yang apa? Yang baik kepada sesama. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua ini, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tadi kita kembali kepada tema yang tadi. Ya, jalan yang luas tadi yang lebar, jalan yang sempit. Kenapa di sini firman Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa? Karena di dalam melalui pintu yang sesak itu, di ujungnya situ, setelah melalui jalan yang sempit tadi, setelah kita lalui semuanya itu, kita akan mendapati apa? Tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oke, jadi karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini bukan Kayarson yang bilang loh. Ini bukan Kayarson yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Ya, karena di sini bilang, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melalui itu. Ya, banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar tadi. Oke, jadi sekarang Kayarson kasih kalian pilihan. Mau enak-enak atau mau menderita? Pilih. Kayarson, saya tidak mau menderita. Saya mau enak-enak. Tapi memang di dunia ini tidak ada orang yang mau menderita. Mau tidak mau orang mau
Susah-susah pasti orang semua ingin apa? Ingin senang-senang, bahagia, tapi dalam hal kerajaan sorga tidak apa-apa kalau senang di dunia ini, tapi senang yang positif. Sekarang kita bicara tentang kerajaan sorga. Oke, kan saya mau tanya, kalian nanti kalau sudah tua, umurnya sudah tua, nanti sudah saatnya dipanggil Tuhan, kira-kira kalian mau kemana? Nah, kan tidak ada manusia yang hidup kekal, tidak ada manusia yang abadi. Semua manusia itu akan dipanggil Tuhan, akan nanti ada saatnya nanti meninggal. Pertanyaannya, ketika nanti meninggal, di mana nanti kalian akan pergi? Iya, di mana nanti kalian akan pergi? Iya kan? Ada 2 tempat. Kayakson tidak usah sebut, ada 2 tempat kalian sudah tahu. Yang Tuhan sudah siapkan untuk orang-orang nanti, baik orang jahat, baik orang baik. Ya, ada 2 tempat. Sekarang ini pilihan kita, semasa kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup, apa yang harus kita lakukan? Melalui jalan yang sempit tadi, istilahnya melalui jalan sempit tadi itu adalah melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan berbuat ini karena dosa. Jangan berbuat ini karena dosa. Itu namanya jalan sempit. Tuhan, tapi aku mau melakukannya. Karena itu enak. Ya, karena itu membuat aku bebas. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan selalu mengajarkan melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan itu adalah melalui jalan yang sempit tadi. Kalau jalannya iblis, dia jalan yang lebar. Dia bebas mau bikin apa saja, mau buat kesalahan, mau buat dosa, terserah. Tapi nanti ujung-ujungnya, apa tadi firman Tuhan bilang? Ujung-ujungnya itu kebinasaan. Mau melalui jalan yang luas, jalan yang lebar, tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Mau? Carson juga tidak mau. Carson mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Ya, jadi bagaimana caranya Carson? Ingat, tadi Carson bilang kalau mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surganya nanti harus melalui jalan yang apa? Pernah kalian melalui jalan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah atau di mana, kalian pernah lalui itu jalan yang sempit? Pernah? Jalan yang sempit itu cuma jalan seperti ini. Pernah? Itu contohnya seperti itu, jalan yang sempit. Kayak Erson beri contoh ya. Tunggu. Supaya nih, ada kursi ini 2. Nih. Oke, ini kan. Bagaimana caranya Carson mau lewat di sini? Sedangkan ini sempit. Tapi Carson harus lewat di situ. Harus melalui jalan sempit ini. Tidak boleh lewat di sini. Harus di sini. Sedangkan badannya Carson itu tidak pas untuk lewat di sini. Tapi Carson paksa supaya apa? Bisa sampai di depan. Supaya Carson bisa sampai di sini. Gini caranya. Carson berusaha. Bagaimana caranya? Berusaha. Apakah tidak bisa? Apakah mau menyerah? Tidak sanggup deh menyerah. Lewat sini saja. Bisa begitu? Dalam firman Tuhan tidak boleh begitu. Tidak boleh ambil jalan pintas. Harus setia. Lewati ini. Lewati. Bisa. Sampai di sini baru bisa berdiri di depan sini. Itu baru namanya berjalan melalui pintu yang Tuhan sediakan. Demikian juga kerajaan surga ya. Kerajaan surga itu tidak gampang orang mau masuk di situ. Tidak gampang orang mau masuk seenaknya di dalam kerajaan surga. Tidak sembarang orang masuk di situ. Harus melalui jalan yang sempit tadi. Oke, jelas? Carson, bagaimana caranya lagi kita mau masuk dalam kerajaan surga? 1.
Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang di situ apa? Ayat yang ke-12. Kasih baca ulang ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengar baik-baik di sini. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti apa isi dari hukum itu semua? Berarti menghargai sesamanya kita, melakukan yang terbaik kepada sesamanya kita, melayani sesamanya kita. Siapa sesamanya kita? Manusia. Oh, di rumah siapa? Ada orang tua, sesamanya kita manusia. Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada oma, ada opa, ada om, ada tante. Di luar sana siapa? Teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, itu sesamanya kita. Amin. Sesama manusia. Ya, itu. Tadi bilang harus melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, karena itu sudah melakukan seluruh apa? Hukum Tauratnya Tuhan. Ingat, Kak Kasun ingatkan lagi, tidak gampang untuk masuk dalam kerajaan surga. Harus melalui pintu yang sempit tadi, pintu yang kecil tadi. Oke, pintu yang kecil tadi ibaratnya itu seperti semua tantangan yang harus kita lewati. Semua proses yang harus kita lewati. Apa prosesnya itu? Prosesnya itu contohnya, kalau jam ibadah, sudah jam ibadah, mama kasih bangun. Hei bangun, sudah jam ibadah, tidak mau jak. Wah, bangun, sudah jam ibadah, tidak mau jak, enak tidurku ini. Atau sementara main game, mama kasih ingat, sudah itu main game, sudah jam ibadah, belum selesai, belum mati ini musuhku mama, belum mati ini, itu namanya salah satu proses. Bagaimana mau bilang mau masuk kerajaan surga kalau jam ibadah saja tidak didengar, jam ibadah saja tidak dihiraukan lagi, ya kan? Nah, jam ibadah cuma main game, jam ibadah tidur, ya kan? Jadi ingat, itu hal yang kecil, belum hal-hal yang besar, cobaan-cobaan, proses yang besar yang kita lewati nanti. Itu masih hal yang kecil, ya untuk ibadah. Oke, jadi ingat, bagaimana caranya untuk masuk ke kerajaan surga? Lewati jalan yang sempit. Kalau jalan yang lebar tadi ya, itu ujung-ujungnya tadi firman Tuhan bilang apa? Kebinasaan. Ini kasih ulang-ulang supaya kalian masuk dalam pikiran hatinya kalian ya. Supaya kalian bisa renungkan. Walaupun firman Tuhan cuma singkat ini, tapi kalian harus renungkan. Oh iya iya. Kalau kita masuk kerajaan surga itu tidak gampang. Tidak gampang. Melihat saja pun tidak gampang. Ya, melalui proses. Nanti Tuhan tanya, kamu selama di dunia bikin apa? Bagaimana ibadahmu? Tidak pernah ya ibadah Tuhan. Bagaimana masuk kerajaan surga kalau tidak pernah ibadah? Iya kan? Waktu kamu di dunia ini pernah tidak pernah kamu berbuat baik Tuhan. Bagaimana masuk kerajaan surga kalau tidak pernah berbuat baik? Selama kamu di dunia tidak pernah kamu menolong sesamamu. Tidak pernah kamu menolong sesamamu. Bagaimana kamu masuk surga kalau tidak pernah menolong sesama? Iya kan? Bagaimana? Waktu kau di dunia, kau sayang ji papa mamamu? Tidak. Kau sayang ji saudara-saudaramu, adik kamu? Tidak. Bagaimana mau masuk kerajaan surga kalau mama papa kamu tidak sayang? Saudara, kakak, adik kamu tidak sayang. Bagaimana? Jadi mulai sekarang ingat. Oh iya supaya saya masuk kerajaan surga, saya harus mau diproses oleh Tuhan. Prosesnya apa? 1, sayangi dulu orang tua, sayangi dulu saudara-saudara, sayangi dulu teman-teman, berbuat baik pada sesama semuanya. Kalau sudah mulai proses itu, kalian sudah bisa untuk melewati, sudah mau lolos melewati jalan yang sempit tadi. Oke, jadi ingat pesan firman Tuhan sore hari ini, ya judulnya apa tadi? Temanya jalan yang
sempit dan jalan yang lebar. Pilih mana? Jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Menuju kepada kehidupan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang lebar tadi apa? Semua keinginan-keinginan daging. Semua keinginan-keinginan dosa itu jalan yang lebar. Tapi kalau jalan yang sempit, keinginan-keinginannya Tuhan. Ya, kehendak-kehendaknya Tuhan. Ya, oke, sekarang tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya. Kita akan selesaikan ibadahnya kita. Ingat, Gerson ingatkan kembali. Jangan lupa firman Tuhan ini ya. Tetap ingat. Nanti hari ini, sebentar ini didengar. Sebentar 2 jam, 3 jam. Mama tanya apa tadi firman Tuhan? Apa di? Lupa. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Firman Tuhan harus diingat. Ya. Firman Tuhan harus kalian ingat selalu ya. Ingat. Oke. Sekarang kita nyanyi satu lagu untuk Tuhan ya. Oke, sebelum kita berdoa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ayo yang di rumah, yang sama-sama ya. Ayo, angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan saat ini. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Ayo semuanya yang di rumah, dimanapun berada, semuanya bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo sama kita diri. Kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Ayo semuanya kunci tangannya semua. Tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa itu, kita tengah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tengah berbicara dengan Tuhan ya. Ayo semuanya tutup matamu. Tidak ada yang lihat kiri dan kanan lagi. Tidak ada pegang ini, pegang itu lagi. Sekarang kunci tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berbicara dengan Tuhan melalui doa ya. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, kembali lagi kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memilih jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Karena dalam kehidupan kami ada 2 jalan yang harus kami pilih sebagai anak-anak Tuhan. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Dan biarlah Tuhan kami milih jalan yang terbaik untuk kami. Dan firman Tuhan saat ini telah mengajar kami, telah mengingatkan kami untuk memilih jalan yang sempit. Karena jalan sempit itu menjanjikan
tempat yang terbaik untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama tadi, yang Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan hati batin anak-anak-Mu Tuhan, pikiran hati biarlah bertumbuh di dalam firman Tuhan Bapa. Terima kasih sekali lagi, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah saat ini, baik mereka yang belum sempat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka, mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam keseharian mereka, bahkan dalam proses mereka setiap hari untuk belajar, mengajar Tuhan melalui daring, Tuhan tetap tolong, Engkau berikan Tuhan pengetahuan, hikmat bagi mereka untuk mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan sekolah dengan baik, dan mereka dapat mendapat nilai yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi juga berkati untuk orang tua mereka masing-masing Tuhan, yang keberkati orang tua mereka, biarlah kekuatan kesehatan, kemampuan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, bahkan usaha, pekerjaan orang tua mereka Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, sekali lagi masyarakat seluruhnya, anak-anak sekolah minggu-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara dalam setiap kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, jasmani maupun rohani mereka. Biarlah mereka bertumbuh bersama-sama dengan kasih dan karunia Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan karakter Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Hatinya Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Pikiran Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, godaan, cobaan apapun, bahkan sakit penyakit Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati ibadah-ibadah yang akan terus kami laksanakan Tuhan di minggu-minggu akan datang. Bahkan juga berkati sekolah minggu Tuhan, sekolah minggu Petra Kids. Tuhan berkati, biarlah sekolah minggu ini terus menjadi berkat, bahkan mencetak setiap anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan gereja kami, gereja Petra tempat ini Tuhan memberkati. Bahkan kota kami, kota Makassar, serta pemerintahan juga Tuhan memberkati semuanya. Bahkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan pemerintahan, bahkan pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai jajaran yang paling terendah, Tuhan Kau memberkati. Bahkan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap pemerintah-pemerintah yang ada di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk keadaan bangsa kami ini Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa kami, keadaan saat ini Tuhan yang digorogoti oleh setiap virus-virus yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu terulur Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan keadaan Tuhan situasi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Kami hanya bisa berdoa, memohon dan meminta kepadamu. Kami hanya minta dan menunggu setiap jawaban dan setiap doa-doa kami. Kami percaya permohonan kami, doa kami saat ini Tuhan sudah menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah kami pada saat sore hari ini. Dan biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan doa ini Tuhan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Yarson. Wow, puji Tuhan ya. Nah, sekarang ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo kita nyanyikan Aku Jalan Kebenaran. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, amen. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada apa? Ada keselamatan. Sama-sama kita